Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu acara kelima, Mauidhah Hasanah dan doa. Untuk itu kita sejenak membukakan hati dan pikiran untuk menerima untayan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Kepada beliau kami persilakan. Faliyatafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Sadat al-Qurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, yang kita mohonkan pangestu dan doanya. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus bersama staf, hadir juga Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil bersama anggota TNI Polri yang menyertai beliau. Yang kita hormati Ketua Yayasan, Ketua PGRI bersama segenap pengurus, Kepala SMK PGRI 2 Kudus bersama Bapak dan Ibu guru, karyawan karyawati, semuanya yang kita hormati, adik-adik siswa-siswi SMK PGRI 2 Kudus, Bapak dan Ibu wali murid, juga seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Malam ini SMK PGRI 2 Kudus mengajak kita untuk menghormat dan memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cermin hidup kita, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena memang Rasulullah itu wulida hasanan wasyabiya hasanan wa nasya'a hasanan wasyaba hasanan wa tuwuffiya hasanan. Rasulullah lahir dalam keadaan baik, menjadi anak-anak yang baik, tumbuh remaja menjadi remaja yang baik, dewasa makin baik. Dan puncak kesempurnaan dari kebaikan Rasulullah adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Rasulullah wafat dalam keadaan terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebaikan Rasulullah itu stabil, lurus,
sama sekali nggak ada jeleknya, sedikit pun nggak ada celah, sedikit pun nggak ada noda. Rasulullah itu sempurna baiknya. Nah, kalau kita sebaik-baiknya kita, pasti ada buruknya. Betul? Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan memiliki masa depan yang baik. Saya ulang karena jenengan perhatiannya ke mereka berdua, bukan ke saya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik. Dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik. Maka jangan putus asa untuk mengantarkan buah-buahan kepada saya. Nggih, matur suwun. Jangan pernah putus asa untuk menjadi lebih baik. Jamaah rahimakumullah, teladan dari Rasulullah itu dalam bahasa kita disebut agama. Nah, untuk menambah wawasan dulu, secara umum agama itu ada dua. Satu disebut agama samawi. Kalau orang Kudus bilang agama langit. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya revival of religion. Dua, agama ardi. Kata orang Kudus agama bumi. Kalau kata orang Bojonegoro natural of religion. Semua agama itu punya Tuhan, semua agama punya kitab suci. Ini udah fokus ngaji apa belum? Agama langit itu satu Islam, dua Nasrani, tiga Yahudi. Ya cuman tiga agama itu, agama samawi, agama langit. Kalau agama bumi banyak, contohnya Hindu, Buddha, Konghucu, atau di Jepang itu ada agama Shinto namanya. Semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. La ilaha illallah. Saudara kita yang beragama Kristen punya Tuhan disebut Trinitas. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Saudara kita yang beragama Hindu Tuhannya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Sedangkan saudara kita yang beragama Buddha punya Tuhan, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Orang Jepang yang agamanya Shinto itu Tuhannya namanya Amaterasu Ohomikami. Dia punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto, punya anak perempuan Ninini Komikoto, punya anak lagi namanya Makoyoto, punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang jadi nama kaisar Hirohito. Nah, terakhir Ajinomoto. Setiap
agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Quran. Saudara kita yang Nasrani, yang Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil. Itu macam-macam. Ada Markus, Matius, Lukas, Barnabas, Yohanes. Itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan seterusnya. Saudara kita yang beragama Hindu, kitab sucinya Weda. Sedangkan yang beragama Buddha punya kitab suci Tripitaka. Kalau orang Jepang yang agamanya Shinto, kitab sucinya namanya Nihongi Yingiski. Ini kita awur ya gak kira ngerti sampean. Dan kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah hak, Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara saya yang non-muslim, karena kita beragama Islam wajib meyakini bahwa Al-Quran itu mulia, dan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Turunnya di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Diturunkan secara utuh ke Baitul Izzah pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Maka siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Tempat manapun yang dipakai mempelajari, mengkaji Al-Quran pasti menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, membiayai pendidikan Al-Quran pasti menjadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bisa berkomunikasi dengan Allah, berbicara sama Allah, bercakap-cakap sama Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Membaca Quran itu berarti omong-omongan sama Allah. Orang bisa omong-omongan sama Allah itu luar biasa. Berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden, ya orang dekat presiden, orang dalam. Betul? Yang paling sering omong-omongan sama Allah, ya orang dekat Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang rajin baca Al-Quran. Maka orang yang rajin baca Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dibela oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang ahli membacanya. Para pembaca Al-Quran baru bangkit dari alam kubur, itu nggak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur, udah dapat Sherlock dari surga. Dijemput panitia, dituntun, diajak ke surga. Enak ada yang jemput, karena kita belum pengalaman daerah sana. Udah ada yang jemput. Coba saya nanya, tolong dijawab. Ibu, ngapunten, 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 meripaten jenengan kathah pundi damel maca Quran kalih damel maca HP? Nah, berarti sok njaluk syafaate Samsung. Bapak ganti, matamu lebih banyak mana? Siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Lebih banyak mana matamu untuk melihat tulisan Quran atau melihat tulisan HP? Ya wes ngono iku, njaluk sapaate kapien opo. Ya kita harus rajin-rajin baca Al-Quran, karena apalagi Kudus, di samping terkenal kota kretek juga terkenal kota Quran. Kudus tapi ini yang hadir bukan wajah-wajah Quran.
wajah-wajah penuh masalah. Maka solusinya ya Quran. Al-Quran itu nafas Rasulullah, Al-Quran itu suara Rasulullah. Maka ketika jenengan membaca Al-Quran, berarti nafas jenengan bersentuhan dengan nafas Rasulullah, suara jenengan berpadu dengan suara Rasulullah. Setiap huruf Al-Quran adalah nafas Rasulullah, suara Rasulullah. Sekali lagi, ketika jenengan membaca Al-Quran, berarti nafas jenengan berpadu dengan nafas Rasulullah, suara jenengan menyatu dengan suara Rasulullah. Betapa hebat para pembaca Al-Quran. Usahakan kalau bisa one day one juz, satu hari satu juz. Subhanallah, sebulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau nggak mampu one day setengah juz, berarti 2 bulan khatam sekali, setahun masih bisa khatam 6 kali, masih top. Nggak mampu one day seperempat juz, 4 bulan khatam sekali, berarti setahun masih bisa khatam 3 kali, masih bagus. Nggak mampu one day one lemper, ya 1 hari 1 lembar lah, 10 hari dapat 1 juz, lumayan. Yang penting matamu itu jangan sampai tidak melihat tulisan Al-Quran. Kalau masih nggak mampu juga, ya isomu apa ya kui deresen, walaupun sak huruf rong huruf kui isomu deresen. Kan ada Quran itu ayat isinya cuma 1 huruf, isone kui ya kui dideres terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf 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 qaf. Bosen ya ganti shad 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 shad. Bosen ganti meneh nun 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 nun. Katok shadaqallahul azim. Nah jamaah sekalian, semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Pertama, dimensi ritual. Kedua, dimensi sosial. Dan yang ketiga, dimensi intelektual. Ya, ngapunten ya, rodok gaya ngaji nih, soalnya untuk lembaga pendidikan. Ini saya subhanallah begitu datang langsung disambut di resto yang menu masakannya luar biasa. Saya nanya, ini masakannya anak-anak? Asli 100% masakannya anak-anak. Subhanallah. Jadi nggak kalah dengan resto-resto di hotel bintang 5. Jadi kalau generasi bangsa kita bisa seperti ini, insya Allah siap menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Memang Islam itu bukan cuman ibadah yang mahdoh dalam hubungannya dengan Allah. Jangan salah ya, ibadah itu bukan cuman wiridan, zikir, bukan. Masak juga termasuk bagian dari ibadah, kerja juga masuk bagian dari ibadah. Nanti insya Allah di belakang kita sampaikan kalau waktunya mencukupi. Enggak mencukupi, tahun depan ngundang lagi. Kita urut 3 dulu ini ya. Pertama dimensi ritual, kedua dimensi sosial, dan yang ketiga dimensi intelektual. Oke, yang pertama dimensi ritual, ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kita umat Islam punya sholat, haji, dan sebagainya. Saudara kita yang Kristen juga punya misa, kebaktian. Saudara kita yang Hindu juga punya, namanya apa saya nggak tahu, entah semedi apa, tapa berata, entah apa. Yang Buddha juga punya tahu semacam apa ya namanya ya, meditasi ya, semacam meditasi nggak ada. Bahkan yang aliran kepercayaan itu juga punya. Memang di masyarakat kita masih ada aliran kepercayaan kayak Porbokayun, ada lagi Darmo Gandul. Ini darmonya harus ikut, kalau nggak ikut jadi gandul-gandul nanti. Nah, kita bangsa Indonesia
yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ini bahkan udah masuk ke ekstrim ritual. Artinya segala sesuatu dihubungkan dengan agama. Ini karakter bangsa Indonesia. Maaf, opo wae dikaitke karo agama. Sampai tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu oleh masyarakat kita disebut rumah ibadah. Masa ada rumah kok melakukan ibadah? Pakaiannya bapak-bapak itu disebut busana muslim. Lek syahadat kapan? Ada peci warna putih, itu disebut peci haji. Padahal durung tahu roh Mekah. Wong itu produk kudus. Tapi disebut peci haji. Kok saya gak nyaut ya? Jadi semuanya dikaitkan dengan agama. Ngapunten, malah ten gene Kediri niku wonten tahu niku namine tahu takwa. Ya mungkin masyarakat Kudus pengen nyontoh bisa bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, klepon sabar, tape naudzubillah min dalik. Kadang-kadang kebablasan kalau saya bilang, masa kalau pohon kurma disebut pohon Islam, nanti ada pohon cemara dikatakan sebagai pohon Kristen. Lo kapan cemara dibaptis itu lo kapan? Terus kalau wong Kristen gak entuk mangan kurma, sampai sembuh klepon nih lo diharamkan. Kan pernah toh rame neng medsos klepon haram. Klepon nih obat udun no. Diharam no. Nanti ada palang merah di ambulan katanya salib dan tempat bersemayam jin kafir. Apa ya betah jin manggon nggone ambulan? Ono-ono ini ngapunten ekstrim ritual. Sayangnya cuma menang gebyare tok tapi miskin nilai. Ngapunten, saya sering sampaikan kritik di negara kita, di masyarakat kita itu terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Kakean ceramah tapi ora pating genah. Kokean pidato kurang contoh. Kalau cari penceramah sabrek. Coba semua momen, semua event di masyarakat kita itu mesti ada ceramahnya. Ada mau'idhah hasanahnya. Bulan Rabiul Awal ada peringatan Maulid Nabi, mesti mau'idhah hasanah. Nanti habis itu Rajab ada peringatan Isra Mi'raj, mau'idhah hasanah. Sya'ban menyongsong bulan Ramadan, mau'idhah hasanah. Nanti Ramadan ada peringatan nuzulul Quran, mau'idhah hasanah. Lebaran ada halal bihalal, yo mau'idhah hasanah. Habis itu Dzulqa'dah orang-orang mau pergi haji, ya ada mau'idhah hasanah. Jamaah haji pulang ya mau'idhah hasanah. Anaknya nikah, bikin acara walimatul arus, mau'idhah hasanah. Yang dinikahin hamil, bikin acara walimatul hamil, ya mau'idhah hasanah. Yang hamil tadi melahirkan, bikin nama akikah, walimatul tasmiyah, walimatul akikah, ya mau'idhah hasanah. Nanti anaknya itu khitan, walimatul khitan, mau'idhah hasanah. Semuanya mau'idhah hasanah. Dan alhamdulillah saya sudah pernah diundang dari semua acara-acara itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu yang belum. Mungkin di sini nanti ada, nggak apa-apa ngundang saya gratis. Terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah, sehingga asarnya maaf sangat minim. Orang dikasih pidato tapi nggak dikasih contoh, yo gak ampuh.
Di majelis kayak gini dikasih mauidhah hasanah, diajak rukun, jangan suka bertengkar, bahkan dikasih dalil al-ittihad yurisul quwwah wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mulai iso gegeran karo bojone. Ada ini orangnya datang kok, orangnya pakai kerudung warna putih. Ya Allah, ojo ngerasani ku podo karo menikmati hidangan bangkai saudaranya. Dalilnya dikeluarin, ayo hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Loh, kiainya yang ceramah itu belum mingkem, jamaah wis mulai rasan-rasan, gak nanggung-nanggung, sing dirasani kiyaine. Kita itu terlalu banyak teori tapi kurang amali. Kita kaya konsep tapi miskin praktek. Kita itu kaya trik tapi miskin action. Ngapunten nggih, bicara dari kacamata Islam yang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kalau Al-Qur'an menyebut kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa kalian itu? Ya umat Islam. Siapa umat Islam yang mayoritas di dunia ini? Ya Indonesia. Harusnya yang menjadi umat terbaik, yang kuntum khaira ummatin, itu bangsa Indonesia harusnya. Tapi sekali lagi maaf, kita itu kaya trik tapi miskin action. Kakean konsep tapi kurang praktek. Coba kita punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Bahkan di mana-mana itu ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi coba, kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya mana? 1 Tokyo, 2 Singapura, yang dua-duanya bukan kotanya umat Islam. Woi, woi, lah yang mempraktekkan malah orang sana. Sementara kota-kota di kita masih banyak yang maaf kumuh dan bahkan jadi langganan banjir. Halo, ya Allah, gak dirungokno. Yang punya konsep kita, tapi yang mempraktekkan malah orang luar. Ngapunten. Kadang-kadang tempat-tempat ibadah saudara-saudara kita yang beragama lain itu bersih-bersih, wangi-wangi. Ayo coba jedeng pinggire masjidmu, ono tulisane an-nadhafatu minal iman, tapi ambune ya Allah pesing fid-dini wad dunya wal akhirah. Masjid itu maaf, ono telek cecek, telek tikus itu enggak dibersihi, enggak disuceni, malah dibunderi kapur. Wer, ditulisi awas telek. Saya pernah ke Singapura. Siapa ngomong sing wah apa mau? Ngarit. Yo ngaji bro, gini-gini udah sering ke luar negeri. Itu terus sama panitia, saya diajak jalan-jalan, healing lah. Healing. Saya diajak naik kapal pesiar di sungai yang besar. Ya mesti naik kapal pesiar, masuk neng puskesmas. Subhanallah. Saya perhatikan airnya itu bersih, jernih, bening. Saya nyari sampah itu hampir nggak ada. Mau plastik, mau kertas, mau botol bekas air mineral, nggak ada sama sekali. Sehingga airnya betul-betul bersih, jernih, bening. Sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan. Iwak gatul, iwak teri ketok kabeh. Itu sungai di Singapura. Kalau sungai di Kudus gak ketok banyune. Iya sing ketok ya sampah, plastike, kertase, botole, ada softtek, ada BH. Belum vitamin yang terimpul-terimpul itu. Padahal punya an-nadhafatu minal, ya Allah.
Kita juga punya konsep as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki, maling perempuan, hukumannya potong kedua tangannya. Ayo coba potong tangannya. Nah, ini kalau di negara-negara yang menerapkan syariat Islam dipotong bener tangannya. Tapi kalau di kita di Indonesia potong kesempatannya biar nggak bisa nyolong. Caranya dikerangkeng. Tapi kenapa maling masih bergentayangan di negara kita? Halo, kita akan punya konsep itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tapi kenapa copet bergentayangan, maling masih bergentayangan, koruptor masih bergentayangan? Bahkan maling-maling yang yang lebih berbahaya daripada maling ayam. Kalau maling ayam kan gak patek bahaya. Wong sering kali mau megang ayam, ayamnya belum kepegang, dia kepegang duluan. Yang bahaya itu maling-maling yang pinter dan yang gak ketahuan, hasilnya triliunan dia dapat. Hasil maling itu triliunan, tapi gak ketahuan, pinter. Dan di mana-mana dia masih disebut yang terhormat, padahal bajingan tengek. Itu di mana-mana yang saya hormati, pakai seragam lagi. Tapi orangnya nggak datang ini, nggak datang orang. Nggak datang di sini orangnya. Lah kita punya konsep seperti itu. Negara yang paling aman dari kriminalitas, paling aman dari pencurian, itu satu New Zealand, Selandia Baru, dua Belanda. Hampir nggak ada maling. Dan itu bukan negara Islam. Ayo coba, saya aku takon, dijawab. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Dan padahal masjid itu tempat ibadahnya umat Islam. Masjid itu rumah Allah. Allah maha tahu, Allah maha melihat. Kok sandal sering hilang? Ini kalau saya tukang nyolong sandal no pojokan kali wonge. Ngapunten. Terus dari segi apa lagi? Sorry, dari segi kebudayaan kita juga kalah. Apa? Grimis lah. Ndak hujan ndak. Tadi hujan, oh blower ya wes. Insyaallah ndak hujan sampai ngaji selesai. Kita yang mayoritas beragama Islam, tapi maaf, objek-objek wisata yang ada di kita itu bukan milik umat Islam yang terkenal. Yang terkenal candi-candi, yang terkenal ya objek-objek yang kayak gitulah, yang menjurus ke gitu. Ya wis ngono kuwi lah. Spanyol, tahu Spanyol ya? Undaan nih lo ngidul. Pokoknya undaan ngidul terus. Engko lak tekan Spanyol. Itu mayoritas penduduknya beragama Kristen, tapi objek-objek wisata yang ada di sana milik umat Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Santri-santri pondok pesantren itu akrab dengan satu kitab nahwu, kitab tata bahasa, yang itu adalah karya dari ulama besar, produk Spanyol, namanya Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik dengan karyanya Alfiyah Ibnu Malik. Wong Spanyol itu dudu wong gawe. Halo. Zaman lek maca hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Orang mana itu? Orang Rusia, Bukhara. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Lah nek Imam Bukhari Kaliwungu, bakul sego goreng. Coba. India itu mayoritas beragama Hindu.
Tapi objek wisatanya milik kita umat Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Padahal India ketoke hobine mek nyanyi. Pacaran nyanyi, kawin nyanyi, mangan nyanyi, adus nyanyi, jotosan nih lo nyanyi. Coba saya waktu tahun berapa itu ya pas ke Hong Kong, kowe modelmu kok koyo gak ngandel. Buka YouTube, tulis Anwar Zahid Hong Kong, metu kabeh. Lah nek Camat Kudus Hong Kong gak tahu. Kok itu pernah ngobrol sama orang sana. Saya ditanya, "Where are you from, Mister?" Bapak dari mana? Ya aku jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Begitu saya ngomong kalau saya dari Indonesia, dia langsung ngomong, "Indonesia? Borobudur is good." Dia terus cerita, Borobudur itu dulu waktu dinasti ini yang bangun ini. Jadi dia itu hafal, manakibnya Candi Borobudur itu hafal. Bangunnya kapan sing bangun sapa itu entek semen piro ya hafal dia. Aku tuh iki wong Hong Kong kok iso hafal manakibe Candi Borobudur. Lah sebagai seorang muslim, aku gengsi yo. Masa yang dikenal kok malah Borobudur. Aku mau menonjolkan Islamnya. Akhirnya aku ngomong, bukan cuma Borobudur yang bagus, but Al-Akbar Moskow is very good. Aku ngomong, ada yang bagus Masjid Al-Akbar. Dia penasaran, where Al-Akbar Moskow? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dia dengar Surabaya langsung ngomong, Surabaya, Doli is good. Ternyata Doli itu lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Iki ketoke ana sing tau mrono iki. Ndelok guyune iki. Malu lah kita. Coba udah dikasih contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah. Itu dulunya dua kota jahiliyah, berhasil dirubah oleh Rasulullah menjadi Marakizul Hadarah As-Saqafiyah. Nek bahasa bojonegarane Center of Civilization. Wis wong kene ra ngerti dijak ngomong ngene iki. Susah Pak Camat, ngomongin orang yang kurang cerdas itu susah Pak Camat. Jadi ya, menjadi pusat peradaban dunia. Dulunya kota jahiliyah, tapi oleh Rasulullah dirubah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai manusia dari seluruh penjuru dunia kepingin menjadi turis dan menuju ke sana. Betul? Betul? Allah gak nyaut nih. Tenang, masih ada waktu 10 menit. Ini maaf ya, ini harus saya ungkap di awal dulu karena untuk memberikan wawasan keagamaan yang benar. Tuh, makanya kalau menurut hemat saya memperingati Maulid Nabi itu jangan cuma setahun sekali. Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Yang bagus bikin acara peringatan Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi penceramah-penceramahku iso laris. Leres. Loh, agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, diingatkan kepada perjalanan hidupnya Kanjeng Nabi untuk kita contoh dan kita teladani. Gitu loh Bu maksudnya. Terus memberikan wawasan keagamaan yang benar kepada masyarakat. Karena maaf, secara umum Islam di dunia ini kan terbelah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, apa yang sering disebut dengan tatarruf, yang ekstrim-ekstrim itu, izin Pak Kapolsek, kelompok-kelompok yang radikal-radikal itu, yang suka ngebom, yang suka
neror-neror itu, yang merasa paling benar sendiri itu, yang ekstrim-ekstrim itu. Yang kedua, liberal. Liberal itu biasanya memahami agama hanya dengan akalnya saja. Maka jangan heran kalau di Indonesia sendiri udah terlalu banyak orang yang begitu punya pengikut terus ngaku jadi wali, pengikutnya tambah lagi naik ngaku jadi nabi, bahkan ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Masih ingat kan? Seorang perempuan namanya Lia Aminuddin itu ngaku jadi malaikat Jibril. Sekarang udah mati dia. Ya karena meresahkan kan ditangkap sama polisi terus dipenjara. Ini prestasi juga buat polisi Indonesia mampu menangkap malaikat Jibril. Ya mudah-mudahan sebentar lagi yang ditangkap malaikat Israel ya. Jadi aman sampean nanti. Nggak terhitung orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, apalagi masyarakat kita itu latah, gampang anut grubyuk gitu loh. Ada orang aneh dikit udah disebut itu wali katanya. Mulane sekelas Samsudin nih pengikutnya sampai tekan Kudus. Ono Joko Kendele bingung kabeh. Lho ya loh, latah masyarakat kita, ketemu do bingung nyucupi tangane. Woi. Ya Allah ya Karim, ini masyarakat kita. Wakil sing ngaku dadi nabi. Sampai itu di Malang itu pernah ada mantan petinju namanya Yusman Roy. Itu mengajarkan sholat boleh diterjemah pakai bahasa masing-masing. Gak kacau. Berarti nek iqamah yo gak Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah ndak diterjemah. Allah Maha besar, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Mari kita sholat, mari kita sholat, mari bahagia, sholat segera ditegakkan, Allah Maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Terjemah. Jadi imamnya bukan Allahu Akbar takbiratul ihramnya, Allah Maha besar. Ya semuanya makmum ya Allah Maha besar yang bisa lah, kalau nggak bisa kena wong Bojonegoro gak iso bahasa Indonesia. Allah kawedi. Ngono. Takbire wong Madura malah lucu. Allah Maha aja tak iya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berislam itu ambil yang tengah-tengah, tawassut, tengah-tengah. Dan tengah-tengah ini karakter asli bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan terus. Jodoh nih bangsa Indonesia itu ya tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita pernah coba dibawa ke kanan oleh Masyumi, oleh DITII, mau dijadikan negara Islam, gagal, gak jodoh. Makanya sampai sekarang siapapun, organisasi apapun, kelompok apapun yang mau ngotot mendirikan agama Islam gak mungkin hasil no Indonesia, gak jodoh. Rungokno kupingmu, gak usah aneh-aneh. Apa maneh sama nadek melu-melu jadi pengikut sing ngono-ngono iku kendat ya. Iki wis final wisan. Indonesia ini negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini masih kesepakatannya para ulama pendiri negara ini. Wes gak usah aneh-aneh. Pernah juga dibawa ke kiri oleh komunis dengan beberapa kali pemberontakan. Gagal semua. Ya pemberontakan kecil-kecil itu banyak. Yang besar 2 kali. 1948 pusatnya di Madiun dipimpin Musa. 1965 gongnya itu pimpinannya DN Aidit. Gagal, gak iso. Indonesia ini masyarakatnya agamis, agomo, agemeng, aji. Kok mau dibikin komunis? Gak iso. Jodohnya kita itu di tengah-tengah. Moderat, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh para pejuang nafsin dha'iqatul maut. Wong siji sapine selawe diramut dhewe. Ganteng sapi ini timbang wong. Ada itu di sini nggak ada, tapi di sana aku berdiri. Ngapunten, donya itu padahal remeh dan hina,
Rasul pernah jalan-jalan bareng para sahabat, kemudian mendapati di tepi jalan itu ada bangkai anak kambing. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Dipegang telinganya, kemudian diangkat, dan Rasul bersabda, hadhihi dunya, ad-dunya kada, ad-dunya jifah. Ini dunia, iki lho donya. Donyaku batang. Donya niku napa? Napa? Batang, ya Allah. Donya ki batang. Sangat remeh dan menjijikkan. Makanya saya jadi berpikir, pantas ketika Sayyidina Abu Bakar ditawani oleh Rasulullah, siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, Sayyidina Abu Bakar langsung angkat tangan dan menyerahkan seluruh hartanya. Semuanya diserahkan, enggak eman sama sekali enggak. Karena maaf, Abu Bakar Siddiq udah bisa memandang dunia itu sebagai bangkai. Nyawang donya ketok batang. Oh batang ya nyoh. Gak eman, gak ada hubud dunia sama sekali. Jadi orang kalau udah mukasyafah, kuwi nyawang donya ketok batang tuh. Wong sing wis arif mukasyafah, iku nyawang dhuwit ketok laran. Lek kula dereng saged kula. Nggih. Jadi pengumuman panitia, Anwar Zahid belum bisa. Sampai malam ini Anwar Zahid nyawang duit yuk tetep ketok duit. Engko nek aku ngomong iso gawat to. Bar ceramah digawani sampah tenan kok. Saya belum bisa Pak Camat. Dereng nek kula nyawang duit tetep ketok duit. Iki sing tak bakasi wong sing mukasyafah iku dadi nyawang donya ketok batang, nyawat duit ketok laran. Nek aku saya tetep Pak Kepala, saya tetep ketok duit sean. Dadi donya niku batang. Mangkane ngapunten, donya niku napa? Sing banter donya niku napa? Mulane lek enek wong kok senengane ngelumpukno donya berarti kuwi ngelumpukno ana wong polahe ra karuan uber-uber donya berarti uber-uber. Ana wong kok gegeran rebutan donya berarti rebutan. Lah sak donya iki makhluk sing senengane rebutan batang cuma siji. Apa? Asu, ngapunten. Sing senengane rebutan batang ini cuma asu. Mulane lek enek wong kok rebutan warisan, rebutan donya tukaran geger kae sawangene wajahe lak mirip. Tukaran masalah donya, apa maneh pas mecucu. Ono persis. Apa mirip? Matur suwun. Iya kok. Oi. Tapi aja mek ngandalno donga tok terus gak arep donya babar pisan. Gak bener. Ya usaha, ya donga, aja donga tok gak gelem usaha. Ada siswi SMK sini, ujian pengen lulus, nilainya bagus, gak mau belajar. Silo ambek wiridan muter tasbih wiridan sulastri sumyati sunarse. Satu mesti gak lulus, dua keluar dari SMK dadi dukun. Ya ndonga ya usaha gitu loh. Kayak bapak-bapak misalnya pengen punya anak, ya usaha ya doa Pak. Pengen duwe anak no bojone gak diapa-apane belas. Di Fatihah yang gerbengi. Sing wedok wis njebablah Al-Fatihah. Walau dolin disebul wetenge. Sesuk bengi yang ngono, bojone wis lumah-lumah ngono. Al-Fatihah. Bisa hamil apa enggak? Ya ora iso. Fatihah ya Fatihah, tapi ambek diutek-utek kok. Fatihah tok ya. Makanya gini ya, iya di era semacam ini untuk anak-anak kita sekolah menengah kejuruan PGRI 2 Kudus bukan cuma alternatif tapi solusi. Iya, di sini anak-anak bukan hanya diajari tentang pengetahuan umum saja, tapi agama juga ditanamkan. Asmaul Husna wajib hafal. Soalnya nek arep ngapalne Quran wis gak mungkin wisan. Wong gurune wae ora ono sing ngapal Quran kok.
Tapi setidaknya kan Asmaul Husna wajib hafal. Sholat duha juga menjadi rutinitas. Jadi agamanya juga ditonjolkan. Terus bukan cuma diajari teori, tapi langsung praktek, skill. Mantap. SMK itu sekarang favorit. Apalagi prestasinya sini sudah teruji, sudah terbukti. Saya tadi merasakan subhanallah, ini baru departemen perbadokan. Nikmatnya seperti itu. Belum lagi dari jurusan-jurusan yang lain. Itu loh. Padahal sini unggulannya ya di situ itu tadi unggulannya. Makanya aku langsung diampirkan ke situ. Tapi keren, keren masya Allah. Dan jangan khawatir terus nanti kalau image di masyarakat kita sementara ini kan maaf ya, maaf banget. Masuk SMK itu karena nggak diterima di negeri, karena nggak diterima di sekolah favorit, karena nggak diterima di sekolah unggulan. Itu salah besar itu. Sampai kepala sekolahnya kaget itu. Bukan, masuk SMK PGRI 2 ini karena memang tahu potensi dan kualitasnya, karena pengen punya skill. Gitu loh. Bukan berarti mereka nggak diterima di sekolah favorit, nggak diterima di sekolah unggulan. Memang dari awal niatnya udah ke sini. Kan umumnya kalau di masyarakat itu pertama tujuannya mesti sing favorit, sing unggulan, sing standar internasional, ya kan? Itu aku juga gak setuju, Bu. Artinya gak setuju gini, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, maaf ya Pak Camat. Itu biasanya kan seleksinya ketat. Yang diterima hanya yang pinter-pinter saja dengan standar nilai sekian. Di bawah itu gak diterima. Gak heran kalau siswa-siswinya pinter-pinter itu gak heran. Oh masuk situ udah pinter kok. Jadi kalau lulusannya pinter-pinter wajar. Justru kalau lulusannya nggak pinter, gurunya yang goblok. Sekolah-sekolah unggulan itu loh. Tapi aku nggak setuju. Kasihan dong yang menengah ke bawah, yang pengen banget sekolah di situ, tapi nggak diterima karena nggak standar. Yang diterima hanya yang pinter. Maaf, yang bodoh nggak diterima. Itu kan podo karo tulisan sekolah ini hanya menerima murid-murid yang pinter. Itu pada podo karo ono rumah sakit tulisannya hanya menerima pasien orang-orang sehat. Aku nggak heran kok kalau ada sekolah favorit, sekolah standar internasional lulusannya pinter-pinter, nggak heran belas. Tapi kalau ada sekolah PGRI lulusannya berkualitas, aku kagum, aku bangga termasuk SMK PGRI 2 Kudus ini. Iki ditambahi piro iki? Ngono lho. Iki padha karo endorse lho iki. Lha ngene iki wani piro kepala sekolahe? Lho nggih, lulus dari SMK misalnya mau daftar jadi polisi, mau daftar jadi tentara, bisa. Bisa ndan ya? Bisa. Bisa. Mau ke pondok saya nerima, apalagi udah punya skill, aku malah seneng tak manfaatno ning pondokku. Gratis lagi. Tak gaji. Gajinya di atas Kapolsek. Gaji pokok, nggak usah tunjangan. Engko nang sak tunjangane sak konoane. Gaji pokok tok ndan. Piro Pak Camat gaji pokoknya Kapolsek piro? Ngogayane Pak Camat gak ero. Kan gitu toh. Makanya yang terakhir, yang terakhir, yang ketiga, yang ngundang lagi. Namanya dimensi intelektual. Ini yang paling penting akan saya sampaikan ya. Ini perlunya skill ya. Tadi saya sampaikan kita itu disebut sebagai khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat Islam yang mayoritasnya adalah Indonesia. Harusnya menjadi yang terbaik. Tapi fakta berbicara, maaf, dari segi apa kita terbaik? Halo? Coba sementara ini kita mampu bicara di kancah internasional itu, 1 bulu tangkis, 2 apa ya?
pencak silat. Terus mbah karo apa meneh? Setahu saya hanya itu. Apa lagi? Oh, panjat tebing. Oh, korupsi, siapa ngomong korupsi? Bukan saya loh ya yang ngomong. Coba kalau dari segi teknologi jauh lah kita, jauh. Kalau kita bicara Samsung itu buatan Korea. Kalau mobil mewah BMW itu buatan Jerman. Kalau bicara soal Adidas dan sebagainya itu buatan Amerika. Apalagi motor rata-rata Jepang. Honda Jepang, Toyota Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Motorola juga Jepang. Allah ya karim, semuanya Jepang. Tapi kalau nek wis soto Lamongan, pecel Madiun, gudeg Jogja, jenang Kudus. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lah ini kan tantangan ya, tantangan buat kita. Ilmu itu penting apa enggak? Penting banget, penting banget. Dengan ilmu yang jauh bisa menjadi dekat. Contoh, burung bisa terbang pakai sayap. Manusia pun bisa terbang kok, dan kecepatan terbangnya manusia bisa mengalahkan kecepatan terbangnya burung. Pakai apa manusia terbang? Pakai ilmu. Iso ngalah nih manuk cepete, cara nih bikin pesawat. Kok guyu diomongi kok? Dengan ilmu macan putih. Wih bolone ketoke kuwi. Ya Allah ya Karim, wes. Ngapunten. Ngene iki bangsa Indonesia iki ngene iki model. Kapan majune Indonesia nek wonge model ngono kuwi. Ngapunten. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Dulu Bapak Ibu, orang bepergian, kalau dia nggak tahu arah, bingung, itu masuk masjid, sholat, terus baca surat Al-Ahzab, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk alamat yang dituju. Sekarang nggak repot-repot, ono Google Map, gitu, ono GPS, nggak repot sekarang. Itu semua dengan ilmu. Maka al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu lampu. Lampu itu padang. Lah padangnya lampu iku kena digawe pengajian, kena digawe zikir, kena digawe sholawatan, kena digawe maca Quran. Tapi yo kena digawe joget-jogetan, yo kena digawe gendaan, yo kena digawe mendem-mendeman. Halo? Makanya al ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa menjadikan engkau bermartabat, tapi ilmu juga bisa membuat engkau makin bejat. Poinnya, ilmu itu penting banget. Orang kalau punya ilmu jadi pinter, kalau nggak punya ilmu jadi bodoh. Ibu bapak ngapunten, orang pinter itu hidupnya selalu bahagia. Orang pinter itu hidupnya selalu seneng. Kenapa? Mergo wong pinter ki apa-apa iso. Mulane atine ayem, uripe tenang. Apa wae iso. Lek wong bodoh uripe mesti susah, sebab wong bodoh kuwi apa-apa ora iso. Lho tanggoku enek bodoh kok ora susah, wis saking kulinane. Dadi ora ketara susah itu, jarene ki ndablek jare. Ya mergo saking kulinane sampai ora ketara. Jelas Al-Qur'an menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang pinter dengan orang bodoh. Segala sesuatunya enggak sama. Wong pinter karo wong bodoh niku sembarang-barange mboten padha. Mlakune ora padha, gayane ora padha, ambune lho ora padha. Wong nek pinter ki ambune sedep-sedep piye? Tapi nang bodoh ki tengik-tengik piye? Tekone ora padha. Wong pinter niku tekone sing nyambut sak pirang-pirang, sing hormat sak pirang-pirang.
Sampeyan teko kene sing nyambut sapa? Oh, berarti ora pinter sampean. Omongane ora padha. Ngapunten nggih, ngapunten. Mas, omonganku iso sampeyan tiru, persis plek kata-kataku sampeyan tiru. Tapi lek sing ngomongke sampeyan murah. Lek sing ngomongke aku sak jam ngono wae wis ketok hasilnya. Pak Camat takon pinten Pak ya. Gajine sampeyan 7 sasi. Ngapunten Pak Camat. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil niku yo seneng humor, seneng gojekan. Makane tak jak guyon ae. Pak Camat nesu yo ben minggat ngono bingung. Camat minggat golek ganti gampang. Ngisore sing ngantri sak pirang-pirang. Tapi nek gantine kiai niku angel ngono lho. Acara iki gak ditekani camat ora masalah, tetep jalan. Ora ditekani aku ya bingung kepala sekolahe kok ngono lho. Ayo protes. Lho maksudnya niku tugasnya beda-beda, wilayahe beda-beda. Ngono lho Bu. Nek ngene iki wilayahku, makanya aku wani lungguh dhuwur, Pak Camat ten ngandhap, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ten ngandhap, tapi kula niki wau pun pamit, izin kula ten nginggil. Ngono wis pamit aku. Tapi nek nggone perkantoran aku yo kalah karo Pak Camat, ngono lho. Ono wilayahe dhewe-dhewe. Lho, turune wae ora padha wong pinter karo wong bodho kuwi. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong pinter kuwi luwih apik timbang ibadahi wong bodho. Mergo wong alim kuwi nek turu dielmoni. Turu dielmoni, turune dadi ibadah. Lah nek wong bodho ibadah ora ngerti ilmune. Mongko ibadah nek ora ngerti ilmune, ora ketompo ibadahe. Salahmu bodho. Maca Qur'ane ora padha. Ayatun min alim khairun wa habu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong pinter maca Qur'an sak ayat kuwi luwih apik, luwih disenengi Allah timbang wong bodho maca sak juz. Kiai maca sak ayat tok, wong bodho maca sak juz kuwi jeh luwih apik kiai maca sak ayat. Mulane rata-rata kiai niku do wegah kon tadarusan. Kuwatir kokean ganjaran. Jarang kiai khataman Quran ini jarang. Wong sak ayat wis padha karo sak juz kok. Sing khataman ya sing rapatek kiai ngono kuwi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ilmu apa yang harus kita berikan sebagai bekal kepada anak-anak kita? Saya sering sampaikan 3 saja sebenarnya. Jadi ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Ini cukup Bu. Ilmu agami ya melalui ngaji. Ya sekolah ya sekolah, ngaji ya tetap ngaji. Alhamdulillah di sekolah SMK PGRI 2 Kudus ini dikasih ngaji juga. Jadi ada ngajinya, terus di rumah juga ditopang dengan ngaji. Ini untuk ilmu agami. Ilmu profesi melalui sekolah kayak gini. Terlebih sekolah yang mengajarkan skill kayak SMK. Pas banget ini ilmu profesi didapat. Ilmu profesi didapat. Nah, dan yang ketiga ilmu kreasi. Ini nanti Bapak Ibu supaya anak kita itu bisa menjadi anak yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, yang terampil, sensitif, kreatif, sekaligus produktif, sehingga anak-anak kita nanti bisa bekerja dengan keras, bisa bekerja dengan cerdas, sekaligus bisa bekerja dengan ikhlas. Terpadu di SMK 2 PGRI Kudus ini. Kalau hanya kerja keras biasanya hasilnya pas, tapi kalau ditambah kerja cerdas hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Ini kalau nggak dikasih contoh belum jelas ya. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Kalau kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Maaf, kayak binatang, sapi, kerbau, kuda, dipekerjakan secara keras, itu hasilnya pas, sehari ya dapatnya segitu.
Orang kalau hanya kerja pakai otot saja, hanya mengandalkan otot, hanya kerja keras, penghasilannya ya pas. Ya gitu-gitu aja hidupnya, nggak mungkin ada peningkatan, nggak mungkin ada kemajuan. Maaf ya, tidak bermaksud merendahkan. Yang hanya kerja otot saja, yang mengandalkan kerja otot saja, kerja keras saja, nggak mungkin ada peningkatan kualitas kehidupan. Ya mek ngono-ngono kuwi. Tapi kalau mau kerja keras, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Saya biasa kasih contoh, podo-podo tukang cubles loh Bu, yang kerjanya profesi, kerja cerdas, dokter. Sama maaf, yang kerjanya pakai otot, kerja keras, tukang bor sumur. Itu kan podo-podo tukang cubles. Bandingkan hasilnya. Tukang bor sumur itu suntiknya gede Bu, abot, dawa. Jare Pak Camat dawa, sing dicontek yo atos, nggone kotor, gambul lemah, petentengan, seharian paling dapatnya maaf 200.000. Tapi yang kerja cerdas, dokter, suntiknya kecil, enteng, adem, ber-AC, wangi, sing disuntik yo empuk. Sekali cubles cus, nggak pernah ditawar. Nggak ada ceritanya dokter ditawar. Pinten Pak dokter? Gangsal 100.000. Mboten saged kirang Pak. Nggak ada. Ya itu karena kerja cerdas. Kerja cerdas. Yang satu kerja keras, ambil batu di gunung, geredek seharian 100.000. Keras banget itu kerjanya. Tapi kalau kerja profesi cerdas, modalnya cuma setempel sama tanda tangan. Eret-eret cetok, lungguh no ruangan, kursi empuk, ber-AC, setempel tanda tangan, cetok, ngono tok. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas pakai hati, janji Allah hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Kiai nggak ada kerja pakai otot, nggak ada. Sama tahu no kiai nyuluh kodok, golek bekicot. Nggak ono. Kerjanya ikhlas, makanya ya hasilnya tak terbatas. Omahe apik, kendaraane apik, bojone ayu, nang dindi ya dihormati wong, masya Allah. Saman kok iri ngono ketoke? Kok iri ngono modele kok? Aja iri nasibe tok, ya iri yo ikhtiare. Coba kalau malam bangun, qiyamul lail, zikir, wiridan, maca Quran, istighfar, terus sampai subuh, ngimami jamaah subuh, sampai waktu duha, sholat, kuat. Lek gak kuat yo terima-terimake nasibmu ngono kuwi. Aja iri karo kiai. Nasibmu kepala SMK PGRI 2 ya wis kuwi trimo-trimon. Wis kuwi bayaranmu semono kuwi ya wis diterima. Udah jam 10, ngapunten nggih, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi sekarang Ibu Bapak, halo, saya sering dicurhati sama orang, anaknya udah sarjana lengkap tapi susah cari kerja. Kathah napa kathah? Kathah napa kathah? Kathah. Kenapa? Ya karena cuman diajari teori saja. Tapi kalau sekolahnya di SMK, insya Allah keluar dari SMK dia sudah punya keahlian, dia sudah punya skill, dia sudah siap untuk mandiri. Cuman pesan saya itu tadi, ilmu agami tetap harus dibekalkan kepada anak-anak kita. Nggih? Nggih? Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Dinas Pendidikan. Oh ya ning kono kuwi. Kepala Dinas Pendidikan, mohon dukungannya, mohon supportnya. Artinya jangan dibedakan antara negeri dengan PGRI. Apa? Jadi mohon supportnya untuk SMK PGRI 2 Kudus ini. Insya Allah panjenengan yang menitipkan anak-anaknya untuk belajar di sekolah ini nggak rugi, karena moral,
ya, karakter tetap menjadi prioritas utama. Mudah-mudahan sekolahan ini, lembaga ini maslahah, manfaah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma ja'al hadhihi SMK PGRI 2 Kudus ma'muratan ma'ibadikal salihin wa ma'muratan ma'ibadikal mu'minin wa ma'muratan ma'ibadikal mukhlisin wa ma'muratan ma'ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.